Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadratur Rahmi, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Jepang Mengadaptasi Rezim Internasional Walling Commission atau IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986 sampai tahun 2018. Pertama, latar belakang. Jepang merupakan negara yang melakukan perburuan paus berskala besar. Perburuan paus ini merupakan bentuk dari tradisi Kyoshokubunka atau tradisi memakan paus. Jepang yang semula merupakan negara anggota IWC memutuskan untuk keluar dari IWC pada tahun 2018 dan resmi keluar dari IWC pada 30 Juni 2019. Jepang menjadi anggota IWC pada tahun 1951 ketika IWC masih menjadi badan regulasi yang menanggulangi dan mengatur Walling. IWC terbentuk pada tahun 1949 berdasarkan pada Konvensi International Convention for the Regulation of Walling atau ICRW. Tujuan utama dari ICRW ini yaitu untuk menyediakan konservasi yang tepat untuk stok ikan paus, dengan demikian memungkinkan perkembangan industri perburuan paus yang teratur. Pada tahun 1986, IWC memberlakukan komersial walling moratorium sebagai bentuk pelarangan penangkapan paus secara komersial. Pada tahun 1987, Jepang mengajukan proposal berisi permohonan melakukan scientific walling berdasarkan izin special permit dari IWC. Program scientific walling ini berdasarkan pada pasal 4 dan 8 dari ICRW. Jepang telah melakukan banyak program scientific wallingnya di wilayah Samudra Antartika dan Pasifik Utara. Special permit walling merupakan izin khusus untuk membunuh, mengambil, dan merawat paus untuk penelitian ilmiah. Dengan kata lain, aktivitas ini dibarengi dengan proposal ilmiah yang diajukan dan laporan penelitian yang dilaporkan kepada komite ilmiah. Program scientific walling yang dilakukan Jepang di Antartika diantaranya JARPA, JARPA 2, NIREP A, sedangkan scientific walling yang dilakukan di Pasifik Utara diantaranya JARPAN, JARPAN 2, dan NIREP NP. Jepang memiliki beberapa kepentingannya yang membuatnya tetap bertahan di IWC, yaitu diantaranya pertama, Jepang ingin mendapatkan izin untuk melaksanakan perburuan paus melalui special permit berupa program scientific walling. Yang kedua, Jepang ingin mendapatkan hak aboriginal untuk 4 wilayah pesisirnya, yaitu wilayah Abashiri, Wada, Taiji, dan Ayukawa seperti yang diberikan IWC kepada suku Inuit di Alaska. Lalu ketiga, Jepang ingin menghapus larangan komersial walling yang telah berlaku sejak 1986 hingga sekarang. Dan keempat, Jepang yang melakukan perburuan paus sebagai bentuk pelestarian budaya Jepang, yaitu budaya tradisi Kyoshokubunka. Jepang melihat bahwa program scientific walling yang dilakukannya bukanlah hal yang negatif. Menurut Masayuki Komatsu, Jepang melakukan scientific walling ini didasarkan pada kebutuhan data mengenai kondisi cetacean pasca moratorium. Dalam pernyataan resmi ICR, tujuan dari scientific walling Jepang diantaranya untuk mengumpulkan data dan menyediakan informasi dari hal-hal yang menunjang pemanfaatan paus yang berkelanjutan. Program scientific walling yang dilakukan Jepang banyak menuai kontra dari negara anti walling dan juga NGO pencinta lingkungan. Pihak yang kontra melihat bahwa program scientific walling ini sebagai kamuflase dari commercial walling yang dilakukan Jepang. Negara anti walling juga mempertanyakan tujuan dari Jepang melakukan scientific walling ketika keuntungan yang didapatkan Jepang tidaklah besar. Melihat bagaimana Jepang tetap bertahan di IWC selama 67 tahun, berarti banyak upaya yang telah dilakukan oleh Jepang agar dapat bertahan. Oleh karena itulah, peneliti ingin melihat bagaimana upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC. Rumusan masalah. Pada tahun 1986, IWC mulai memberlakukan pelarangan penangkapan paus komersial. Moratorium ini merupakan awal dari perubahan tujuan IWC yang semula sebagai organisasi yang meregulasi stok ikan paus untuk pengembangan industri perburuan paus yang teratur berubah menjadi organisasi yang melarang perburuan paus secara komersial. Jepang sebagai negara yang melakukan perburuan paus komersial beralih melakukan scientific walling dan mengadaptasi rezim IWC. Jepang lebih memilih untuk bertahan di IWC dibandingkan untuk keluar dari IWC. Bentuk keputusan Jepang untuk tetap bertahan
tetap bertahan di IWC, menarik ketertarikan penulis untuk meneliti upaya-upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan pausnya pasca moratorium 1986 hingga tahun 2018. Pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana upaya Jepang mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986 hingga 2018. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis upaya Jepang mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986 hingga 2018. Manfaat penelitian pertama, mengetahui upaya Jepang mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986 hingga 2018. Kedua, menambah referensi kepustakaan ilmu hubungan internasional tentang upaya Jepang mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan pausnya pada tahun 1986 sampai tahun 2018. Studi pustaka, peneliti menggunakan 5 studi pustaka, yaitu pertama, penelitian dari Keiko Hirata yang berjudul Why Japan Support Walling. Penelitian ini menjelaskan bagaimana dan mengapa Jepang menentang norma anti perburuan paus. Lalu penelitian kedua dari Finholm yang berjudul After Withdrawal from IWC, The Future of Japanese Walling, menjelaskan perkembangan penangkapan paus Jepang sejak sebelum bergabung dengan IWC hingga keluar dari IWC. Lalu penelitian ketiga dari Mike Danaher yang berjudul Why Japan Not Give Up Walling. Penelitian ini menjelaskan tentang Jepang ingin melanjutkan perburuan pausnya terlepas dari kritikan asing. Lalu penelitian keempat dari Dan Goodman yang berjudul Japanese Walling and International Politics yang menjelaskan masalah politik internasional yang terkait dengan perburuan paus di Jepang. Lalu penelitian kelima dari Ami Al-Katalin dan Gerald Chen yang berjudul Japan, the West and the Walling Issue, Understanding the Japan Side, menjelaskan tentang peran yang dimainkan oleh aktor lingkungan transnasional dalam mendefinisikan dan melembagakan norma internasional anti perburuan paus. Lalu selanjutnya kerangka konseptual. Di sini peneliti menggunakan konsep internasional norm dynamic and political change dari Martha Finemore dan Seeking. Dalam konsep ini menjelaskan tentang negara dalam mengambil kebijakannya dipengaruhi oleh norma-norma domestik dan internasional, di mana norma internasional ini mengatur sikap negara dalam melakukan aktivitas internasional, termasuk Jepang dalam melaksanakan perburuan pausnya selama menjadi anggota IWC. Finemore dan Seeking menjelaskan perkembangan norma internasional melalui tiga tahapan atau norm life cycle. Yang pertama yaitu munculnya suatu norma, yaitu lalu yang kedua norm kaskade, yaitu pengakuan dari negara lain terhadap sebuah norma yang telah muncul, dan ketiga norm internationalization, tahap di mana sebuah norma dapat diterima dan diadaptasi begitu saja oleh banyak negara. Pertama, norm emergence. Norm emergence ini lahir berkat dua elemen, yaitu norm entrepreneur atau pengusaha norma dan organizational platform. Pengusaha norma menciptakan suatu norma terhadap suatu isu yang terjadi dan mempromosikan norma tersebut melalui organisasi yang dibentuk. Lalu step kedua, norm kaskade. Setelah banyak negara yang mengadaptasi suatu norma tersebut akan mudah mengalir ke negara-negara lain dan lebih banyak negara yang mengadaptasi norma tersebut. Mekanisme utama untuk mempromosikan kaskade norma adalah proses aktif sosialisasi internasional. Dalam kasus negara Jepang yang mengadaptasi moratorium komersial Walling, Jepang merupakan negara yang menjadi target dari pengusaha norma perburuan paus dengan IWC sebagai organisasi platformnya. Jepang juga merupakan negara titik kritis yang mana keberadaan Jepang dan kebijakan Jepang dalam mengadaptasi norma IWC mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi norma dari IWC. Finemore dan Seeking berpendapat bahwa negara-negara mematuhi norma-norma pada norm kaskade ini dengan alasan berkaitan dengan identitas mereka sebagai anggota masyarakat internasional, pengakuan bahwa identitas negara secara fundamental membentuk perilaku negara. Selain itu, negara mengadopsi norma internasional bukan dikarenakannya adanya tekanan dari negara maupun aktor lain, keinginan untuk meningkatkan legitimasi internasional, kesesuaian, dan keinginan pemimpin negara untuk meningkatkan harga diri mereka. Lalu step ketiga, internationalization, yaitu di mana norma tersebut telah diterima dengan luas dan norma tersebut akan terinternalisasi dan menjadi sesuatu yang diterima begitu saja. Lalu selanjutnya metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian yaitu deskriptif
quantitative analysis. Batasan penelitian menggunakan batasan waktu sejak tahun 1986 ketika komersial wali moratorium dimulai hingga tahun 2018 ketika Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC. Unit dan tingkat analisisnya yaitu unit analisis yaitu upaya Jepang mengadaptasi rezim IWC pasca moratorium 1986, sedangkan unit eksplanasinya peraturan rezim IWC berupa moratorium 1986. Tingkat analisisnya yaitu negara, teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, dan teknik analisis data berupa 4 tahap yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir proses penarikan kesimpulan. Lalu sistematika penulisan yaitu pertama pendahuluan, bab kedua The International Whaling Commission, bab ketiga perburuan paus Jepang selama menjadi anggota IWC, bab keempat analisis upaya Jepang dalam mengadaptasi rezim IWC dalam melaksanakan perburuan paus pada tahun 1986 hingga 2018, dan kesimpulan. Sekian penjelasan dari penelitian proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.